Hari ini, kita akan membahas topik yang relevan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 8 ciri-ciri orang palsu. Mengenali orang yang palsu atau tidak tulus dalam hubungan sosial sangat penting untuk menjaga kejujuran dan kesehatan hubungan kita. Mari kita eksplorasi bersama 8 ciri-ciri yang dapat membantu kita mengidentifikasi orang-orang palsu dalam kehidupan kita. Jadi, tetaplah di sini dan tonton video ini sampai selesai. Inilah 8 ciri-ciri orang palsu. Nomor 1. Kesesuaian dengan segala orang. Salah satu ciri yang mungkin mengecoh adalah kemampuan seseorang untuk terlihat akrab dan bersahabat dengan semua orang di sekitarnya. Orang palsu cenderung beradaptasi dengan berbagai kelompok dan individu tanpa memperlihatkan preferensi atau pendapat pribadi yang jelas. Mereka mungkin bersikap berbeda di hadapan berbagai orang, menciptakan citra yang berubah-ubah sesuai dengan kepentingan dan harapan orang di sekitarnya. Ketika seseorang terlalu sukses dalam menyenangkan semua orang, terutama tanpa menunjukkan karakter atau nilai-nilai yang konsisten, ini bisa menjadi tanda bahwa mereka mungkin tidak benar-benar autentik. Kesesuaian yang berlebihan dapat mengisyaratkan bahwa individu tersebut tidak memperlihatkan diri sebenarnya dan lebih fokus pada penampilan sosial daripada kejujuran dalam hubungan. Nomor 2. Perubahan sikap yang drastis. Orang palsu seringkali memiliki kemampuan untuk berubah secara drastis dalam hal sikap dan perilaku, terutama tergantung pada situasi atau orang yang mereka hadapi. Mereka mungkin bersikap sangat manis dan ramah satu saat, tapi berubah menjadi dingin atau bahkan tajam begitu situasinya berubah. Ini adalah upaya untuk menyesuaikan diri dengan harapan orang di sekitarnya tanpa mempertahankan integritas dan konsistensi pribadi. Perubahan sikap yang drastis ini dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian dalam hubungan, karena orang di sekitarnya tidak dapat mengandalkan konsistensi dari individu tersebut. Mengamati pola perubahan ini dapat membantu kita mengenali ciri-ciri seseorang yang tidak tulus dalam interaksi sosial. Nomor 3. Pujian yang berlebihan. Orang palsu cenderung memberikan pujian yang berlebihan sebagai bentuk upaya untuk mendapatkan simpati atau dukungan. Mereka mungkin menggunakan kata-kata yang sangat menyenangkan tanpa dasar yang jelas, hanya untuk menciptakan kesan positif. Pujian berlebihan ini seringkali terasa tidak otentik dan dapat diidentifikasi ketika mereka tidak sesuai dengan tindakan atau pencapaian konkret individu yang dipuji. Jika seseorang terlalu sering memberikan pujian yang terdengar tidak nyata atau tidak masuk akal, ini bisa menjadi ciri bahwa mereka lebih fokus pada penampilan daripada kejujuran. Penting bagi kita untuk mempertimbangkan motivasi di balik pujian tersebut, dan apakah mereka benar-benar tercermin dari penghargaan yang tulus atau sekedar strategi manipulatif. Nomor 4. Sikap berlebihan dalam kehidupan sosial media. Orang palsu mungkin curhat diri secara berlebihan di platform media sosial, menampilkan kehidupan yang sempurna atau pencapaian yang sangat dihargai. Mereka dapat menggunakan filter atau penyuntingan foto untuk menciptakan citra yang sangat direkayasa. Sikap berlebihan di media sosial seringkali mencerminkan ketidakjujuran dan keinginan untuk mendapatkan pengakuan atau persetujuan dari orang lain. Jika seseorang terlalu berfokus pada penampilan online dan terlalu memanjakan diri dalam perbandingan sosial, ini bisa menjadi pertanda bahwa mereka tidak sepenuhnya otentik dalam kehidupan nyata. Nomor 5. Ketidakmampuan untuk menerima kritik. Orang yang tidak tulus seringkali sulit untuk menerima kritik atau umpan balik yang tidak menguntungkan. Mereka mungkin merasa terancam oleh pendapat orang lain dan cenderung merespon dengan pembelaan atau bahkan menyerang balik. Ketidakmampuan untuk mengakui kesalahan atau melihat sisi lain dari suatu situasi dapat menandakan kurangnya ketulusan dan kemauan untuk tumbuh dan belajar.
Ketika seseorang hanya menerima pujian atau umpan balik positif tanpa mampu menghadapi kritik, ini bisa menjadi indikasi bahwa mereka tidak bersedia membuka diri terhadap pembenaran dan peningkatan diri. Orang-orang yang tulus dalam hubungan sosialnya dapat menerima kritik dengan lapang dada, menggunakan umpan balik tersebut sebagai peluang untuk berkembang dan meningkatkan diri. Ketika kita mengidentifikasi seseorang yang tidak dapat menerima kritik dengan baik, penting untuk mempertanyakan niat mereka dalam hubungan dan apakah mereka benar-benar bersedia untuk membangun ikatan yang tulus. Orang yang tulus dan otentik akan melihat kritik sebagai sarana untuk pertumbuhan pribadi, bukan sebagai ancaman terhadap citra diri mereka. Nomor 6. Keterlibatan dalam gosip dan intrik. Orang palsu cenderung terlibat dalam percakapan gosip atau intrik untuk mendapatkan perhatian atau menciptakan hubungan yang terasa lebih dekat. Mereka mungkin menyebarkan rumor atau berbicara negatif tentang orang lain dengan tujuan untuk menonjolkan diri mereka sendiri atau memperkuat ikatan dengan orang-orang tertentu. Keterlibatan dalam gosip seringkali mencerminkan ketidakmampuan untuk membangun hubungan yang berdasarkan kejujuran dan saling percaya. Orang yang tulus akan lebih memilih untuk membangun hubungan melalui komunikasi terbuka dan rasa saling menghargai, bukan dengan merendahkan orang lain. Nomor 7. Hubungan yang tidak konsisten. Orang palsu sering memiliki pola hubungan yang tidak konsisten dan fluktuatif. Mereka mungkin bersikap sangat dekat dan peduli dalam satu waktu, namun menjaga jarak atau bahkan menghilang ketika situasi berubah atau tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Ketidakstabilan ini dapat menciptakan rasa tidak nyaman dan tidak percaya dalam hubungan. Ketika seseorang memiliki pola hubungan yang tidak konsisten, kita perlu mempertanyakan kejujuran dan ketulusan mereka dalam berinteraksi. Hubungan yang tulus dibangun di atas dasar kepercayaan dan konsistensi, dan ketidakstabilan dapat menjadi tanda bahwa seseorang tidak benar-benar terlibat secara tulus. Nomor 8. Tidak menunjukkan vulnerabilitas. Orang yang tidak tulus cenderung enggan menunjukkan sisi vulnerable atau rentan dalam diri mereka. Mereka mungkin mencoba menyembunyikan kelemahan atau ketidakpastian mereka dengan menampilkan gambar diri yang sempurna dan tanpa celah. Kebutuhan untuk terlihat kuat dan tanpa celah dapat menjadi penghalang dalam membangun hubungan yang intim dan mendalam. Ketika seseorang tidak bersedia untuk menunjukkan sisi mereka yang rentan, ini bisa menjadi tanda bahwa mereka tidak benar-benar terbuka atau tulus dalam hubungan. Keberanian untuk menunjukkan kerentanan adalah langkah penting dalam membangun hubungan yang saling menghargai dan memahami satu sama lain. Jadi itulah 8 ciri-ciri orang palsu yang perlu kita waspadai dalam kehidupan sehari-hari. Mengenali tanda-tanda ini dapat membantu kita membangun hubungan yang lebih otentik dan bermakna. Bagikan pengalaman dan pandangan kalian tentang topik ini di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir video, dan sampai jumpa pada video berikutnya.